Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan atau menyambung kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin setelah 1 bulan lebih kita istirahat karena kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan kemarin. Kemudian diiringi dengan salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita mengulang kembali setelah beberapa tahun kemarin kita selesai ya membaca kitab Sabilul Muhtadin ini. Kemudian pada malam hari ini kita ulangi lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kitabut Thaharah. Ketahuilah bahwa yang dimaksudkan dengan kitab menurut bahasa ialah himpunan. Arti kitab itu himpunan. Jam'un, jamak ya kah, kumpulan. Dan menurut istilah ialah ismul jumlati makhsusatun minal ilmi mustamilatun ala abwabin wa fusulin ghaliban. Artinya nama bagi kumpulan dari ilmu pengetahuan yang kebiasaannya terdiri dari beberapa bab dan pasal. Itu yang dinamakan kitab menurut istilah. Sedang kata toharoh
menurut bahasa ialah an-nadhafatu wal khulusu minal adnasi. Artinya suci dan bersih dari segala macam noda. Suci dan bersih dari segala macam noda. Itu arti toharoh. Baik noda yang hissi, yakni yang dapat dicapai oleh indera, maupun yang maknawi, yakni yang tidak dapat dicapai oleh indera seperti kekurangan. Dan toharoh menurut syara, para ulama berbeda-beda memberikan definisinya. Ibnu Hajar dalam kitabnya yang bernama Tuhfah dan Syekh Ramli dalam kitabnya yang bernama Nihayah menerangkan bahwa toharoh menurut syara mempunyai dua arti. Arti yang pertama, zawalul man'in nasyi'i minal hadasi wan najasi. Artinya hilangnya penghalang yang disebabkan oleh hadas dan najis. Itu arti yang pertama. Hilangnya penghalang yang disebabkan oleh hadas dan najis. Arti yang pertama. Dan arti yang kedua ialah al-fi'lul maudu'u li ifadati zalika au ba'di atharihi. Artinya perbuatan yang dilakukan untuk memberi faedah, menghilangkan penghalang atau sebagian dari akibatnya, pengaruhnya aja kita. Akibatnya itu atau pengaruhnya. Karena itu Imam Nawawi memberikan definisi toharoh sesuai dengan arti yang kedua ini. Ya, Imam Nawawi memberikan definisi toharoh sesuai dengan arti yang kedua ini. Apa tadi? Perbuatan yang dilakukan untuk memberi faedah, menghilangkan penghalang atau sebagian dari akibatnya atau pengaruhnya. Katanya Jari Imam Nawawi, innaha rab'u hadasin au izalatu najasin au ma fi ma'naha au ala suratihi. Artinya toharoh itu ialah mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang semakna dengan keduanya atau yang serupa dengan keduanya. Itu makna toharoh ujar menurut definisi Imam Nawawi. Ali Syarblamisi berkata, yang dimaksudkan dengan yang semakna dengan mengangkat hadas seperti tayamum. Itu semakna tayamum. Dan yang semakna dengan menghilangkan najis seperti menyamak kulit bangkai. Menyamak kulit bangkai itu menghilangkan najis juga ngarannya ya.
dan perubahan tuak menjadi cuka tanpa melalui usaha manusia. Perubahan tuak menjadi cuka tanpa melalui usaha manusia. Dan yang diserupakan dengan mengangkat hadas seperti semua macam mandi sunat. Itu mengangkat hadas ya kah? Semua macam mandi sunat itu mengangkat hadas. Memperbaiki wudu mengangkat hadas ya kah? Berusaha yang kedua dan yang ketiga, baik dalam wudu maupun dalam mandi. Basuhan yang kedua dan yang ketiga, salah. Basuhan yang kedua dan yang ketiga, baik dalam wudu maupun dalam mandi. Misalnya kita berwudu, ya kah? Basuhan yang pertama itu wajib. Sekali basuh itu wajib pokoknya. Basuhan yang kedua dan yang ketiga itu sunat ya lagi. Nah kayak itu juga mandi ya kah? Mandi. Mandi kayak apa mandinya? Hah? Mandi 9. Tahu lah mandi 9? Mandi 9. Kita mandi misalnya mandi apa namanya? Mandi junub ya mandi 9, ya kah? Mandi 9 itu mengubui kepala dahulu 3 kali, ya kah? Habis itu bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali. Itu 9. Tapi itu dihitung 1 hanyar, sekali hanyar. Karena diulangi lagi, kepala dulu 3 kali, nah 3 kali kubui. Hanyar kanan 3 kali kubui, hanyar kiri mandi 9, 2 kali sudah, tapi dihitung sekali aja hanyar. Hanyar hasilnya lagi setengah ketiga, 3 kali lagi kepala dulu kepala, ya kah? Hanyar kanan 3 kali, hanyar kiri 3 kali. Nah itu mandi 9 katanya. Jadi bukan orang nang mayit itu aja, nang dimandi 9 kita nang hidup nikin harus mandi 9 itu juga, ya kah? Mandi 9 karena itu seperti mandinya Nabi kita Muhammad SAW kayak itu. Kemudian yang diserupakan dengan menghilangkan najis yaitu sesudah basuhan pertama dari membasuh tempat najis selain dari najis mughalladzah. Yang diserupakan dengan menghilangkan najis yaitu sesudah basuhan pertama dari membasuh tempat najis selain dari najis mughalladzah. Kalau najis-najis biasa ya kah itu cukup sekali asal sudah hilang anunya, baunya, rasanya, warnanya, ya kan? Yang dihilangkan tuh bau, warna, rasa. Lain najis mughalladzah lah, najis mughalladzah ini harus 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Itu najis mughalladzah, najis berat ya. Syekh Ramli dalam kitabnya yang bernama Nihayah membagi toharoh menjadi 2 macam. Ya kan? Menjadi 2 macam. Pertama toharoh ainiyah. Dan yang kedua toharoh hukmiyah. Jadi 2 macam toharoh. Toharoh ainiyah dan yang kedua toharoh hukmiyah.
Toharoh ainiyah ialah wajib membasuh dengan tidak melampaui tempat yang wajib dibasuh. Seperti najis, ya, seperti najis. Membasuh dengan tidak melampaui tempat yang wajib dibasuh. Itu toharoh ainiyah, ya kah? Toharoh ainiyah. Membasuh dengan tidak melampaui tempat yang wajib dibasuh, seperti najis. Artinya membasuh ainiyah ini artinya bandanya tuh kelihatan. Toharoh ainiyah ini ya kan bandanya kelihatan. Misalnya banda najisnya itu biasanya kuning, misal. Ya kah? Warna emas kan kuning juga, ya kah? Nah, kuning juga warna emas. Setiap emas itu pasti kuning lah. Tapi tidak setiap yang kuning itu emas. Nah itu. Ulang dah ya kah? Setiap emas itu pasti kuning. Sudah pasti kalau lah ada Jepang emas si anu nang apa? Emas putih ada. Cuman yang kebanyakan setiap emas itu pasti kuning warnanya. Tapi tidak setiap yang kuning itu emas. Nah, paham kalau? Jadi toharoh ainiyah ini ialah wajib membasuh dengan tidak melampaui tempat yang wajib dibasuh. Arti pintangan yang kelihatan tuh aja yang dibasuh, jangan berlebih-lebih pada itu, berjauh-jauh. Nah, itu toharoh ainiyah ngarannya. Jangan melampaui daripada yang wajib dibasuh. Artinya yang wajib dibasuh ya sekitaran yang kelihatan tuh bang, sudah selesai hilang warnanya, baunya, rasanya, nah selesai sudah. Ya kah? Nah kita misalnya istinja, ya kah? Sudah hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya, ya selesai sudah ya kah? Selesai sudah, barasih ngarannya. Jangan ada lagi bau-bau seorang, nah ya kah? Masih ada bau seorang lagi belum barasih, tah? Ya kah? Apalagi mencungkung, nah itu belum lagi. Itu ke dalam sedikit lah. Itu toharoh kan ya kah? Toharoh ainiyah. Yang harus dihilangkan warnanya ya kah? Warnanya misalnya kuning tadi. Baunya, rasanya. Nah, itu aja. Warna kuning tadi ya kah? Habis itu baunya, rasanya. Nah, misalnya lagi licin, berarti belum lagi, kamu sudah kasat ya karena hilang dah, masih licin lagi, nah itu belum lagi. Nah itu toharoh ainiyah ngarannya, artinya najisnya itu jelas kelihatan, ya, nah itu ainiyah. Dan toharoh hukmiyah ialah wajib membasuh melampaui dari tempat yang wajib dibasuh. Melampaui tempat yang wajib dibasuh. Itu toharoh ainiyah hukmiyah karena. Ya kah? Toharoh hukmiyah ialah wajib membasuh melampaui dari tempat yang wajib dibasuh. Seperti wudhu. Nah ini jangan mampas-pasan, ya kah? Harus balabih membasuh. Karena ini termasuk toharoh
hukmiyah. Ya kah? Hukmiyah. Basuh muha, misalnya muka. Nah, mulai tumbuhnya rambut di atas sampai di bawah dagu. Nah, ini mulai atas apa namanya? Lebar kah panjang? Panjang lah. Kemudian lebar mulai pentil telinga sampai pentil telinga sebelahnya. Nah, ini muha nih. Nah, ini yang wajib dibasuh balabih. Pada itu sedikit. Jangan pas-pasan. Nah, itu karena toharah hukmiyah. Balabih sedikit, ya kah? Balabih. Membasuhnya, nah ya kah? Apalagi misalnya kayak betampungas saja, cipuy-cipuy kayak betampungas itu, bapang anaknya ya kah? Nah, bodoh lah kayak itu, kada. Kemudian membasuh tangan, pulang ya kah? Tangan jangan sampai sikusnya aja. Ini pas-pasan katanya. Ambus ya, belum sampai. Jadi balabih, nah balabih sedikit. Nah, balabih sedikit membasuhnya. Ya kan, balabih sedikit ke sini. Nah, dilabihkan. Jangan mampas-pasan sini apalagi kada sampai. Beh. Kayak pandak sah sembayangnya. Karena itu adalah toharoh hukmiyah ngarannya. Jadi harus balabih, ya kah? Jangan pas-pasan. Kemudian toharoh ini ada mempunyai 4 wasail. Toharoh ini ada mempunyai 4 wasail. Wasail itu kita alat. Dan 4 maqasid perubahan. 4 maqasid perubahan. 4 alat ini ialah yang pertama air, ya kan? Air. Ya kalau kita kasih bahudu itu kan air. Nah, yang kedua najisnya, ya kan? Najisnya. Kemudian yang ketiga ijtihadnya. Dan yang keempat tempat air atau tempayan airnya. Dan di dalam kitab Khasyiyah Barmawi diterangkan alat tohar macam. Tohara itu terdiri dari 4 macam. 1. Ibadah muamalah, perdata, munakahat, perkawinan, dan jinayat pidana. Ya kan? Yang pertama tadi ibadah, muamalah apa? Perdata, munakahat, perkawinan, dan jinayat pidana. Itu hukum syara. Karena itu sudah menjadi kebiasaan Imam Syafi'i membagi materi fikih menjadi 4 bagian juga. Bagian pertama itu kitab ibadah. Kitab ibadah khusus mengatur ibadah. Kemudian yang kedua kitab muamalah. Muamalah. Bagian ketiga kitab munakahat. Munakahatnya khusus saja, khusus pernikahan. Dan bagian yang keempat kitab jinayat, ya kah? Jinayat ini hukum pidana, ya kah? Hukum macam-macam hukum. Pembagian ini disesuaikan dengan 4 kekuatan yang ada pada setiap manusia. Pertama, kuwatun natikah. Kuwatun natikah yaitu kekuatan tanggap
atau kita idrak dan akal. Kekuatan tanggap atau idrak dan akal. Kedua, kuwatun syahwiyah batiniyah. Kuwatun syahwiyah batiniyah, yaitu keinginan nafsu untuk makan dan minum. Ya kah, keinginan nafsu untuk makan dan minum. Kemudian yang ketiga, kuwatun syahwiyah farjiyah. Kuwatun syahwiyah farjiyah yaitu kekuatan keinginan kelamin untuk bersenggama. Kemudian yang keempat, kuwatun ghadabiyah. Kuwatun ghadabiyah yakni kekuatan marah atau emosi yang menyebabkan terjadi permusuhan dan pembunuhan. Nah, jadi 4 hukum inilah yang jagar dibahas ya kah di dalam kitab fikih ini ya kah. Pertama ibadah, jadi ya kah khusus ibadah. Kemudian yang kedua masalah muamalah. Muamalah ini perdata sesama manusia ya kah, sesama makhluk. Kemudian munakahat, perkawinan, pernikahan, perceraian ya kah. Nah, kemudian yang terakhir jinayat, masalah pidana, hukum kisos mengisos ya kah. Nah ini. Menit lagi lah. Demikianlah Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada umat manusia untuk memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan kebaikan ini baru diperoleh apabila keempat kekuatan yang ada pada manusia itu dapat dikendalikan. Ya, kekuatan tadi yang mana? Yang pertama tadi kekuatan kuwatun nakidah, kuwatun natikah lah, kuwatun natikah kekuatan tanggap, ya kah? Idrak atau akal. Kemudian kuwatun syahwiyah batiniyah, kekuatan untuk makan dan minum, ya kah? Kemudian kuwatun syahwiyah fardiyah, kekuatan keinginan atau untuk bersenggama. Kemudian keempat kuwatun ghadabiyah, kekuatan apa? Marah atau emosi. Jadi apabila keempat ini dapat dikendalikan, ya kah? Nah, cagar selamat toh. Selamat dunia dan akhirat. Dengan petunjuk Allah dan karunia-Nya, manusia dapat mengendalikan segala kekuatan yang ada padanya. Ibadah untuk mengendalikan kuwatun natikah, ya. Muamalah untuk mengendalikan kuwatun syahwiyah batiniyah. Munakahat untuk mengendalikan syahwat farjiyah, ya kan? Dan jinayat, kendalian kuwatun farjiyah dinamakan munakahat. Dan yang berhubungan dengan pengendalian kuwatun ghadabiyah dinamakan jinayat. Nah, barangkali sampai ini aja dulu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.